saya Gitani dengan NIM 206222016 dari akuntansi Pegi 1. Pengertian digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuannya itu untuk menarik calon pembeli secara cepat. Seperti kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital digunakan pilihan utama oleh banyak orang saat ini. Kelebihan menggunakan media digital marketing, yang pertama lebih hemat biaya. Biayanya notabene lebih murah daripada teknik pemasaran konvensional. Di awal proses branding kita mungkin akan membutuhkan biaya yang besar, akan tetapi setelah brand dan basis followers kita terbangun, biaya marketing digitalnya juga akan semakin sedikit. Yang kedua, tidak perlu menggunakan banyak sumber daya manusia. Salah satu sumber pengeluaran terbesar adalah gaji. Akan tetapi hal ini tidak akan jadi masalah saat kita menerapkan strategi digital marketing. Kita tidak perlu lagi membayar banyak orang untuk menjajakan produk di perumahan atau di jalanan. Cukup dengan menyebarkan promosi produk itu di media sosial. Yang ketiga, tim pemasaran tidak perlu terjun ke lapangan. Sebuah kelebihan yang keempat yaitu proses branding jauh lebih mudah dan lebih cepat. Hanya dengan satu kali posting konten atau iklan, kita sudah bisa menjangkau konsumen satu Indonesia bahkan internasional. Cara kita memilih media digital marketing yang tepat, yang pertama itu memberikan fitur tambahan. Penting untuk menggunakan fitur tambahan seperti filter atau penyaring agar bisa melakukan penyaringan karakteristik audiensi sesuai dengan target yang telah diterapkan. Selanjutnya, sesuai dengan budget. Budget menjadi salah satu penentu dari aktivitas iklan yang akan dibuat. Biasanya semakin besar budget yang dikeluarkan, maka pilihan media pemasaran digital yang akan dipilih juga semakin bervariasi. Cara memilih media digital marketing yang tepat. Yang ketiga, kita perlu memilih yang terkenal, terpercaya, dan kredibel. Media yang kurang terkenal tidak perlu menjadi pilihan kita karena biasanya media yang kurang terkenal itu target audiensnya lebih sedikit. Oleh karena itu, sebaiknya kita memilih media iklan yang terkenal dan memiliki trafik yang padat. Selanjutnya, mudah digunakan. Kita harus mencari media pemasaran yang tidak hanya terkenal, tapi juga banyak orang tahu. Tetapi juga harus mencari media sosial yang user friendly atau mudah dalam penggunaannya. Semakin mudah penggunaan suatu media, maka banyak pula orang yang akan menggunakan media tersebut. Selanjutnya, bisa menjangkau banyak kalangan. Media pemasaran digital dengan media sosial sendiri memiliki banyak sekali pilihan. Mulai dari yang pertama itu ada aplikasi Instagram yang sekarang identik dengan media sosialnya anak muda dengan para kaum milenial yang fokus pada visual, fotografi, dan feeds yang bagus. Tak hanya kaum milenial, bahkan anak SD sampai orang tua pun juga memakai aplikasi Instagram ini. Yang selanjutnya itu ada aplikasi Facebook dan Twitter yang menjadi sosial media yang bisa dibilang digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia dan merupakan media sosial yang terbaik untuk menghasilkan banyak konten-konten. Konten-konten tersebut itu dibagikan melalui tautan. Hal ini tentunya akan sangat efektif apabila diberikan melalui media sosial tersebut. Selanjutnya ada aplikasi Snapchat dan YouTube yang juga biasanya banyak digunakan oleh para anak muda yang hobinya membuat video dan nonton video. Nah, apabila kita memiliki fasilitas yang bagus seperti HP dan kamera yang bagus, maka bisa dicoba untuk membuat video promosi yang menarik. Iklan adalah segala bentuk pesan yang bertujuan untuk mempromosikan barang, jasa, tempat usaha, atau ide melalui media dengan biaya tertentu sehingga pesan tersebut sampai ke sebagian besar masyarakat. Kegiatan periklanan atau aktivitas periklanan adalah kegiatan komunikasi pemasaran yang menggunakan iklan sebagai pesan non-pribadi untuk mempromosikan barang-barang, jasa, tempat usaha, atau ide. Kegiatan periklanan dapat dilakukan oleh pemilik usaha atau marketing perusahaan tersebut, atau kegiatan periklanan ini bisa dilakukan kita sendiri dengan menggunakan media yang ada seperti media sosial. Aktivitas periklanan itu ada 5, yaitu yang pertama ada cost per mil. Jumlah banyaknya iklan yang dilihat oleh audiens dengan biaya yang perlu dibayar setiap 1000 kali iklan tayang. Yang kedua ada rasio klik tayang. Rasio yang menampilkan seberapa sering orang-orang yang melihat iklan atau menulis dengan produk gratis Anda pada akhirnya mengklik iklan atau listingan tersebut. Yang ketiga ada biaya per akuisisi. Biaya iklan yang dibayar untuk penjualan yang dilakukan. Jadi, kita hanya membayar untuk setiap bagian pengguna yang dikonversi, yang dalam hal ini sudah dianggap sebagai pelanggan perusahaan. Yang keempat ada biaya per klik, yaitu biaya yang digunakan untuk membayar untuk setiap. Yang kelima ada total menit, matriks yang digunakan untuk mengukur total waktu yang untuk dihabiskan di halaman web daripada jumlah tampilan halaman web. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.